Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat, Ibu Syarifitrah Raya Ginansi selaku dosen pengampu mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Non-Tes dan teman-teman semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang home visit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Nabila Rida Syarifah dan rekan saya ada Dwi Rismasari, Najwa Alia Putri, serta Tiara Nurfadilah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai ke materi yang pertama. Baik, saya Nabila akan memaparkan materi tentang definisi home visit. Home visit atau kunjungan rumah merupakan salah satu layanan pendukung dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal konseli. Menurut Prayitno, home visit bertujuan untuk memahami kondisi keluarga yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak atau individu yang berada dalam tanggung jawab konselor. Nah, melalui home visit ini, konselor dapat memperoleh berbagai informasi terkait konseli yang berguna dalam meningkatkan efektivitas layanan konseling agar dapat melakukan treatment dengan tepat. Nah, jadi home visit ini sebagai salah satu alternatif pendekatan terhadap siswa untuk memperoleh data, mengumpulkan data, memperoleh informasi. Juga konselor dapat memahami lebih dalam kondisi lingkungan keluarga atau keadaan lingkungan sekitar rumah konseli untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi perkembangan akademik, sosial maupun emosional dari konseli tersebut. Jadi home visit ini memang sangat membantu dalam memperoleh informasi-informasi tambahan yang tidak didapatkan dari konseli atau siswa. Nama saya Tiara Amalia akan memaparkan materi tentang tujuan dan fungsi home visit. Tujuan home visit menurut Winkle untuk membantu guru BK memahami lingkungan sehari-hari individu, terutama ketika informasi yang dibutuhkan tidak dapat diperoleh melalui angket atau wawancara. Nah, bisa disimpulkan bahwa home visit ini sangat penting dalam memahami lingkungan tempat tinggal siswa serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mereka. Dengan begitu, guru ataupun guru BK bisa memberikan solusi yang lebih tepat sesuai dengan kondisinya. Ada pula fungsi home visit. Dalam pelaksanaan home visit, terdapat dua fungsi utama yang harus dijalankan oleh konselor, yaitu yang pertama fungsi pemahaman dan yang kedua ada fungsi pengentasan. Fungsi pemahaman ini dalam BK bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan peserta didik yang bisa mencakup pemahaman peserta didik, yaitu agar siswa, orang tua, lingkungan keluarga, dan sekolah dapat memberikan bimbingan yang tepat. Yang kedua ada pemahaman lingkungan konseli. Ini untuk memahami pengaruh lingkungan keluarga dan juga sekolah terhadap perkembangan siswanya. Yang ketiga ada pemahaman lingkungan luar. Untuk memberikan informasi tentang pendidikan, karir, serta aspek sosial budaya untuk perencanaan masa depannya. Yang kedua ada fungsi pengentasan. Fungsi pengentasan ini membantu siswa menyelesaikan masalah mereka melalui home visit. Guru BK dapat memahami kondisi siswa secara lebih menyeluruh dan memberikan bimbingan yang lebih tepat dan juga efektif. Nah, kedua fungsi ini bisa menjadi aspek dasar dalam home visit karena mempermudah konselor dalam memahami serta mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Rismasari. Untuk materi selanjutnya itu ada tahapan dalam pelaksanaan home visit. Nah, menurut Prayitno pada tahun 1987 tahapan pelaksanaan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang kelima tindak lanjut, dan yang keenam itu laporan. Nah, di perencanaan pastinya akan menentukan kapan kunjungan ke rumah siswa, menentukan materi yang akan dibahas,
mengumpulkan informasi, terus menyiapkan poin-poin yang akan disampaikan kepada keluarga, dan pastinya melengkapi dokumen administrasi. Lalu yang kedua itu pelaksanaan, yaitu menginformasikan rencana home visit pada pihak terkait seperti siswa ataupun orang tua apakah disetujui atau tidak. Lalu yang dalam perencanaan juga dalam pelaksanaannya itu meliputi bertemu orang tua atau wali atau anggota keluarga lain dan berdiskusi atas permasalahan siswa, melengkapi data yang dibutuhkan selama kunjungan, membahas komitmen untuk berperan dalam penyelesaian masalah siswa, dan merekam dan menyimpulkan temuan dari home visit. Lalu yang ketiga dalam tahap evaluasi yaitu menilai apakah data yang diperlukan itu lengkap atau tidak, serta meninjau komitmen orang tua atau wali dalam membantu pelaksanaan penyelesaian masalah siswa, dan juga mengkaji pelaksanaan home visit apakah efektif atau tidak. Lalu di yang keempat itu analisis hasil evaluasi, itu menganalisis sejauh mana hasil home visit berkontribusi pada penyelesaian masalah siswa. Lalu di poin kelima, tindak lanjut. Lalu di poin yang kelima yaitu tindak lanjut, memanfaatkan informasi yang diperoleh dari home visit itu untuk membantu menangani kasus yang sedang dihadapi oleh siswa. Lalu menentukan apakah diperlukan pengumpulan data tambahan untuk melengkapi pemahaman mengenai permasalahan siswa. Lalu yang terakhir yaitu laporan. Nah, dalam laporan ini konselor bertugas menyusun laporan hasil dari home visit, menyampaikan laporan pada pihak-pihak yang berkepentingan, dan juga mendokumentasikan laporan sebagai arsip atau referensi untuk tindakan selanjutnya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Najwa Ada Putri. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang home visit, pentingnya home visit. Kan tadi sudah dijelaskan ya. Dari fungsi dari home visit itu adalah untuk pemahaman dan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Nah, kenapa home visit ini penting? Karena guru BK itu bisa lebih mengetahui atau lebih mengenal siswanya lebih jauh, bukan hanya siswa saat di sekolah, tetapi juga sebagai individu yang memiliki lingkungan dan latar belakang yang unik. Nah, dengan home visit ini guru BK bisa memberikan layanan yang lebih efektif karena sudah mengetahui bagaimana lingkungan siswa. Nah, home visit ini juga bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan keluarga, yang memungkinkan guru BK akan mendapatkan lebih banyak informasi tentang siswa. Dengan home visit juga guru BK bisa berdiskusi langsung dengan orang tua tentang perkembangan siswanya atau tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa itu sendiri. Nah, setelah home visit ini guru BK bisa mengevaluasi informasi yang telah diperoleh untuk menindak lebih lanjut tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yaitu dengan menganalisis data, merencanakan tindak lanjut. Nah, jika perlu juga akan diadakan konferensi kasus jika masalah yang dihadapi siswa begitu berat. Selanjutnya ada implikasi home visit. Home visit dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai lingkungan sosial dan keluarga klien. Dengan mengunjungi rumah klien, konselor itu dapat mengidentifikasi faktor eksternal yang berkontribusi terhadap kondisi psikologis klien, serta dapat juga menjalin kerjasama dengan pihak keluarga untuk memberikan dukungan yang lebih efektif untuk klien. Seperti yang udah dijelasin tadi ya, mengapa home visit itu penting. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kesimpulannya, home visit atau kunjungan rumah merupakan suatu metode untuk memahami individu dengan cara konselor mengadakan kunjungan ke rumah siswa yang bersangkutan dengan tujuan untuk mengenal dan memahami bagaimana lingkungan dan keadaan siswa di rumahnya. Kunjungan rumah ini perlu dilakukan oleh konselor untuk memperoleh informasi tentang latar belakang masalah siswa
yang mungkin bersumber dari rumah agar orang tua bisa memahami keadaan dan masalah anaknya. Juga untuk membangun komitmen orang tua terhadap pendidikan anaknya. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.